jamaah yang ketinggalan tas di Masjid Al-Ikhlas bisa menghubungi takmir masjid. Kami ulangi, silakan untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas yang merasa kehilangan tas, barangkali masih di sekitar masjid, bisa menghubungi takmir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar atas segala permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi thalabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarsi'a. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka baginya pahala jihad fi sabilillah sampai nanti dia pulang kembali. Wa qala aidan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh suatu jarak untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya, jalan menuju surga. Jamaah kajian kitab Riyadhus Shalihin Masjid Al-Ikhlas rahimahullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini telah berikan kepada kita sekurang-kurangnya dua karunia, yakni karunia sempat dan karunia sehat. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terbaik, yang diturunkan kepadanya kitab yang terbaik, di bulan yang terbaik, di malam yang terbaik, melalui malaikat yang terbaik, dan insya Allah diperuntukkan untuk umat yang terbaik. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan murojaah materi dari kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kemarin kita masuk di bab yang kedua, yakni tentang bab taubat dan juga sedikit tentang bab sabar. Pada malam hari ini kita memasuki bab yang sangat mendasar, yakni bab tentang ikhlas. Wabil khusus ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ
dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas, wabil khusus dalam menjalankan perintah agama. Ayat yang kedua yang disebutkan di sini yakni Quran surat Al-Hajj ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Sesungguhnya darah dan daging hewan sesembelihanmu itu tidak akan sampai kepada Allah. Walakiyanaluhu taqwa minkum, tetapi ketakwaan kamulah yang dapat, yang mampu menggapainya. Dua ayat sebagai pembuka. Bagaimana ikhlas itu sangat penting, wabil khusus ketika kita menjalankan perintah agama. Apapun itu, mau haji, umroh, sholat, termasuk kurban. Karena semua ibadah ketika di dalamnya tidak ada keikhlasan, tidak dimurnikan niatnya ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi mengurangi kadar pahala atau bahkan mungkin membatalkan ibadah yang kita lakukan. Di sini akan kami sebutkan beberapa faidah, beberapa keutamaan bagi orang-orang yang ikhlas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang ibadahnya ikhlas pasti akan mendatangkan ketenangan dan dia termasuk orang yang pasti mendapatkan hidayah. Allah sebutkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 82. Quran surat Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, yang pertama, mereka dijanjikan oleh Allah keamanan, ketentraman. Nanti kalau orang ibadahnya niku ikhlas, ciri-ciri yang pertama adalah timbul datang rasa keamanan, kenyamanan. Kalau ada orang beribadah kok nyuwun saya berusaha gerusu, berarti ibadahnya dereng ikhlas. Contoh, wonten kotak-kotak mboten niki dan niki. Mbok menawi biasane teng saku kanan mriki 5.000. Saku kiri 100.000. Sing diniatke lebokke teng kotak sing pinten, Pak? 5.000 napa 100? Biasa 5.000 kan. Ning kok qadarullah mboten kuwo. Kayak ngrungokke materi setekel ambil lebokke. Makin begitu keluar dari masjid langsung jajan kopi 80.000 ngali. Mau jajan kopi ternyata dikeluarkan, uangnya tinggal berapa? 5.000. Terus kelingan terus seminggu lali-lali. Berarti ibadahnya belum ikhlas. Moncen niatnya ming 5.000 malah mlebokke 100. Berarti ibadahnya belum mendatangkan ketenangan. Ada orang beribadah tapi kok malah mboten tenang. Apa niki bareng ibadah pengen pamer. Enten mboten, Pak? Mboten enten nggih, mriki. Ada mungkin contoh
atau orang yang sholat tahajud. Contoh, nggak ada yang tanya Pak, tiba-tiba menyampaikan, wah bengi jangan sholat tahajud itu waduh luar biasa. Yang pertama, misal kita nggak tahu niatnya nopo. Barangkali ada orang yang sudah melakukan ibadah ini kok dalam hatinya gusar, nggak ada orang lain yang tahu ibadah yang dia lakukan, terus sharing. Maka bisa jadi ketika seseorang ibadahnya kurang ikhlas, ada rasa ketidaktenangan dalam hati. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang pertama amnu, yang kedua wa hum muhtadun, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk di sini dalam tafsirnya maknanya adalah mendapatkan hidayah. Sedikit tetapi ikhlas mendatangkan hidayah. Contoh sedekah. Sedikit tapi ikhlas kontinu setiap hari. Walaupun 500, walaupun 1000, tapi setiap hari. Setiap subuh katakan. Ada infak subuh 1000, 2000, 1000, tapi ikhlas. Dan ibadah yang ikhlas kontinu ini mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum muhtadun. Dan ada orang yang ibadahnya sudah banyak, tetapi kok kenapa dia belum mendapatkan hidayah? Barangkali di dalam ibadahnya niku belum murni keikhlasannya, belum bagus keikhlasannya. Di sini disebutkan dalam Quran surat Luqman ayat 13. Quran surat Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka lahul muhtadin. Inna syirka lahul azim. Wa id qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya pada waktu dia memberikan pelajaran kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu dosa yang sangat besar. Jamaah rahimakumullah, di zaman yang sudah semakin modern ini, jangan sekali-kali kita merasa kita aman dari perbuatan kesyirikan. Karena ada syirik dalam hadis niku, kata Nabi, seperti semut yang berjalan di atas batu yang gelap gulita, di malam gelap gulita. Dan semutnya kecil kan Pak, jalannya di atas batu di malam gelap gulita. Kelihatan apa betul? Kelihatan nggak samar-samar. Dan itu salah satu syirik yang ternyata itu adalah riya. Kenapa riya? Ada salah satu cerita yang menurut saya sangat menarik dari Ustadz Senang Widodo ketika beliau memberikan salah satu pengalamannya ketika membimbing umroh. Ada orang foto di depan Ka'bah. Karena live foto niku nek marep nang Ka'bah kan sing ketok gegere Pak punggungnya. Nek difoto kurang estetik. Jadi doa ngeten kabeh. Padahal nek doa niku kan sunahe napa? Nggih menghadap Ka'bah. Kita ada yang di Indonesia mengusahakan untuk menghadap kiblat atau Ka'bah. Yang di sana jelas-jelas Ka'bah itu mriku, nek ndonga ngeten iki ning membelakangi Ka'bah. Soalnya nopo ajeng di foto. Tetapi poinnya foto ini kagem nopo wallahu a'lam bishawab. Tugas kita belajar pada malam hari ini untuk introspeksi diri kita, bukan mengintrospeksi orang lain. Orang lain nggak tahu masalah niat itu. Tetapi di sini poinnya adalah jangan meremehkan niat
terutama dalam beribadah apapun itu, dan selalu diperbaharui. Maka salah satu rukun sholat yang pertama adalah niat, dan niat. Supaya apa? Supaya niat kita benar-benar murni, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ditambahkan untuk orang-orang yang sudah istiqomah, Allah akan berikan tambahan, tidak cuma sebatas aman, tentram, hidayah, enggak cukup. Allah berikan lebih daripada itu. Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Nah niki sampun ikhlas. Setelah ikhlas istiqomah. Okay. Apa balasan bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkatan thumma istaqamu? Fala khaufun, maka tidak ada kekhawatiran, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pula orang-orang yang berduka cita. Menurut saya ini ayatnya luar biasa. Bagi orang yang sudah istiqomah dalam beribadah, ibadahnya niatnya ikhlas karena Allah, tidak bersedih hati, tidak berduka cita. Kadang Bapak Ibu, kita niku sering diombang-ambing. Ada orang yang hidupnya itu banyak sedihnya daripada banyak senangnya. Maka termasuk ciri-ciri orang yang sudah mulai istiqomah adalah dia sudah mulai menerima takdir hidupnya. Setelah menerima takdir hidupnya, apapun itu, maka dia tidak lagi bersedih hati. Contoh, ketika di awal niku saya jadi guru, niku masih bertanya-tanya, Pak. Ini tenang kok aku jadi guru tenan kok. Kadang besok sedih hati ketika ada teman cerita pekerjaannya yang lebih menjanjikan barangkali. Di awal-awal malah oke rekasane ketimbang senenge, Pak. Estu niku. Ternyata karena belum ikhlas. Sudah lakoni 6 tahun lebih ya, kemudian sudah rasanya wis ikhlas tur pasrah ngoten Pak. Ikhlas tur pasrah, wis tidak bersedih hati lagi. Maka baru saya merasakan, oh ternyata betul ketika kita istiqomah dalam menjalankan ibadah apapun itu, dan saya anggap menjadi guru itu ibadah. Ketika awal-awal rapatnya ikhlas, mau kadang ngelingi nih tanggal gajian ora sepi, kebutuhan anak bojo ora cukup bisa. Hujan raya. Awalnya mau ikhlas niku, tapi begitu sudah lama, semakin lama perbaiki diri, introspeksi diri, istiqomah, fala khaufun, tidak lagi bersedih, wala hum yahzanun, apalagi kok berduka cita. Walaupun masih banyak beberapa teman niku rasane tetap gersulo dengan keadaan tadi guru niku masih banyak. Kemudian yang kedua, orang yang ikhlas dalam beribadah, maka Allah akan janjikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan Allah berjanji, yang pertama kehidupan yang baik di dunia, yang kedua Allah berjanji Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang pernah dia kerjakan. Ini luar biasa. Yang pertama, Allah sebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Barang siapa
mengerjakan amal soleh min dzakarin aw untha, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan yang baik. Janji ini Gusti Allah nih Bapak Ibu. Siapa yang mengerjakan amal soleh ikhlas, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, maka akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Yang pertama, ini hayatan thayyibah ini kalau buka tentang tafsir panjang lebar. Saya berikan beberapa catatan yang saya dapatkan. Yang pertama, hayatan thayyibah kalau bagi bapak-bapak adalah yang belum menikah. Yang belum nikah ibadahnya ikhlas kepada Allah, Allah berikan kepadanya seorang wanita yang sholihah. Nah, ini termasuk hayatan thayyibah. Sing dereng rabi nggih, Pak. Sing pun kadung makin benten malih. Karena nek urung rabi wis le ibadah ikhlas luar biasa, berikan si sholihah. Kemudian kalau yang sudah menikah pripun? Yang sudah menikah akan diberikan kepadanya. Jadi sudah nikah, wis kadung rabi, yen le amal rasa pira. Begitu sudah menikah baru ibadahnya mulai baik. Maka Allah akan berikan kepadanya keturunan yang solihah. Luar biasa, Pak. Janjine Gusti Allah. Sing dipadosi iki nopo? Kula panjenengan. Kadang kula nggih mikir mulai berangkat kerja jam 5:30, kadang mulai pulang ya sampai malam barang. Sing golek iki nopo? Ternyata sampai rumah ketika melihat anak gitu nggih, oh iki jebule sing kemudian digoleki diperjuangkan iki ya ini. Maka yang sudah menikah hayatan thayyibah adalah diberikan keturunan yang baik. Ciri-ciri indikator. Nah ini karena saya selaku pendidik, indikator anak itu solih dan solihah nanti bisa dilihat niku setunggal mawon jenengan kita ini. Ketika kita tidak menyuruh dia untuk melaksanakan suatu ibadah, kok dia sudah melaksanakan dengan sendirinya, berarti sudah tertanam hidayah, sudah berhasil pendidikannya, dan insya Allah menjadi anak yang solih dan solihah. Contoh, buatan saat tiket sholat pun wayai, wis sholat deh. Contoh sederhana. Buatan saat dikengken habis maghrib mesti buka Al-Quran dewi. Buatan saat dikon, wis mangkat TPA dewi. Niki termasuk nikmat yang luar biasa, Pak. Ketika saya jadi guru di SMA UI, pernah ada orang tua yang cerita karena anaknya dipondoke selama SMP 3 tahun, hafal Quran niku nek boten 8 juz. Hafalannya bagus. Karena saya pernah uji, cuma sok protes karena anaknya niku berani meninggalkan sholat. Nah, mau dipondoke 3 tahun, lem bayar yo mboten beto godhong niku nggih. Bapake nggih rekoso niku lem bayar. Karepe lak bali wis wah apalane 8 juz wis bagus. Ternyata belum termasuk orang-orang yang dipilih. Kenapa? Karena indikator pendidikannya belum berhasil. Dan seperti itu hafalannya cepat hilang. Sing model-model ngoten niku. Nah, ini baru salah satu dari sekian indikator. Maka di pondok niku atau di sekolah, jika anak sudah melakukan semestinya, guru tidak perlu menyuruh, itu pendidikannya sudah berhasil. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud hayatan thayyibah adalah diberikan rizki yang barokah. Rizki yang berkah barokah. Benten Pak, antara rizki sing halal kali sing berkah barokah itu beda. Pengalaman saya ini berbagi mawon. Ketika saya ngajar 6 tahun di SMA UI, niku saya bedakan antara gaji guru dengan gaji yang lain. Tak bedakan betul Pak.
Karena saya yakin betul dari semua penghasilan saya, sing paling berkah barokah niku gaji dadi sesasile kerja, rewangi mangkat esok balik sore, gajine sekian. Itu insya Allah berkah barokah. Maka tak simpen dan tak taruh di suatu tempat yang saya niatkan ini yang dipakai untuk makan anak istri saya. Sedangkan dari penghasilan yang lain itu basban, bayar pajak, macam-macam itu pakai yang lain. Gitu. Maka rezeki niku ada yang berkah barokah, ada sing halal tok. Ono sing rapate berkah. Dengan sok ngrasake mesti rapate berkah ki yo. Li teko gampang, ling ilang nggih luwih gampang malih. Luwih gampang malih. Dan itu termasuk hayatan thayyibah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang pernah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Contoh di awal pertemuan kajian kita hari Jumat, malam Jumat. Dalam hadis riwayat Ahmad, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa safil awal." Contoh sederhana. Seandainya manusia itu tahu pahala ganjaran sholat di shaf yang pertama. Seandainya, ming sayangi kita itu ibadah apa saja belum tahu pahalanya, belum tahu balasannya. Kalau kita mengerjakan satu ibadah, balasannya niku lebih baik daripada apa yang pernah kita kerjakan. Kalau panjenengan sedekah 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, nggak mungkin Allah balas dengan nilai nominal yang sama. Apalagi besok balasan yang dimaksud di sini adalah balasan besok di akhirat. Yang pertama diterima, pasti amalnya diterima karena ibadahnya ikhlas kepada Allah. Yang kedua, Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga, orang yang ibadahnya ikhlas kepada Allah, kemudian memenuhi beberapa syarat yang nanti akan saya sampaikan sambil membacakan hadis, Allah jamin mereka akan masuk ke dalam surga. Ibadahnya ikhlas, berapapun jumlah amalnya, dijamin masuk surga. Yang ketiga, ibadahnya ikhlas, berapapun jumlah amalnya, pasti masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 3435, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada berapa syaratnya? Yang pertama, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, barang siapa yang bersyahadat, pertama syahadat, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhul qaha ila Maryam wa ruhul min. Yang kedua, meyakini bahwasanya Nabi Isa itu abduhu wa rasuluhu, hamba dan seorang rasul. Insya Allah semuanya di sini memenuhi syarat. Dan ini tentu hadis ini menyinggung dari kaum Nasrani. Nanti panjenengan bisa buka dalam Quran surat Maryam, Quran surat nomor 19. Di situ dijelaskan panjang lebar perjuangan ibunda Maryam versi kita orang Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua mengimani Nabi Isa itu adalah hamba dan rasul, bukan seorang anak Tuhan, apalagi kok Tuhan. Saya pernah diundang dialog antar agama. Saya tanya sedikit, Pak. Karena di dalam kitab mereka itu disebutkan kalau Isa itu berdoa. Jadi ada ayat yang mengatakan Isa itu berdoa. Saya tanya, Nabi Isa itu berdoa kepada siapa? Bingung Pak, ini jawab Pak. Mosok Tuhan kok lindungi kali Tuhan. Nah, itu lah bingung.
Ini kalau kita cari di situ luar biasa. Kemudian syarat yang ketiga, wal jannata haq wan nar haq, meyakini bahwasanya surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Syaratnya yang ketiga, meyakini surga dan neraka itu ada. Maka yang keempat, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Yang keempat, janji Allah untuk orang yang beriman, Allah pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga berapapun jumlah amal yang pernah mereka kerjakan. Berapapun, mau sedikit mau banyak, asalkan pernah ibadah yang dia kerjakan ikhlas kepada Allah, dan ibadah itu catatannya dibawa sampai akhirat, maka besok dia termasuk orang yang masuk ke dalam surga. Namun di sini ada beberapa catatan yang perlu untuk kita pahami. Yang dimaksud masuk ke dalam surga ini bukan terus kemudian pasti masuk surga tanpa dihisab, tanpa adab. Ada beberapa kemungkinan yang dituliskan oleh penulis kita. Yang pertama adalah menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa dosa dan membawa banyak pahala. Jadi masuk randuwe dosa, tidak punya dosa. Nah, orang yang pertama ini tentu dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Ajeng dihisab nggak ada dosa nih, Pak. Karek ngitung baik. Dan tentu tidak diadab, karena ketika nanti ditimbang fikih fatin di daun timbangan, pahalanya langsung jauh lebih berat. Yang kedua, menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa dan juga membawa pahala. Akan tetapi ketika ditimbang lebih jauh, lebih berat pahalanya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya dan dia masuk ke dalam surga setelah dihisab tapi tidak diadab. Minimal kita masuk sing nomor 2. Ampun guyon sing nomor 3. Sing nomor 3, karena saya punya teman yang unik, ayo aku suruh rokok dilit-dilit di rokok. Lek omong teko ending niku ning mak teratat ya, Pak. Guyon sing ngeten iki nyamari. Yang ketiga, menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa dan pahala. Akan tapi setelah ditimbang itu jauh lebih berat dosanya. Jauh lebih berat apa? Dosanya. Walaupun jauh lebih berat dosanya, masih ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ketika dosanya itu dosa dia kepada Allah, dosa hablu minallah, hubungan seorang hamba dengan Allah, ada kemungkinan Allah akan langsung mengampuni dosanya, sehingga walaupun lebih berat dosanya, dia tetap masuk ke dalam surga tanpa adab. Luar biasa. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, ditimbang berat dosanya dan ternyata entah itu dosa hablum minallah atau hablum minannas, maka dia harus diazab terlebih dahulu di dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian besok dia akan dikeluarkan dari neraka dan pasti dia akan masuk ke dalam surga. Maka naminal amal, berapapun jumlah amal yang pernah dia kerjakan. Makna pasti masuk ke dalam surga ini ternyata rentetannya cukup panjang. Tapi bagi orang yang ibadahnya ikhlas kepada Allah, saelek-elek kemungkinan nanti akhirnya dia pasti masuk ke dalam surga. Kemudian yang keempat, ini masih berapa menit? Itu Isya 51, 46. Oke, setunggal nopo kali balik. Kemudian yang keempat, orang yang ibadahnya ikhlas kepada Allah, pasti dia akan dibebaskan dari azab suatu saat nanti. Sebagaimana yang penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi.
Oke, penjelasan tadi saya ambil dari Fadlu Tauhid wa Takfiruhu Lidzunub halaman 9. Yang keempat, orang yang ibadah ikhlas kepada Allah pasti besok dia akan dibebaskan dari azab. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau menceritakan, ini asbabul wurudnya. Suatu hari Mu'adz ini boncengan sama Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi dan juga Mu'adz dialog, akan tetapi Mu'adz ini khawatir tidak menceritakan kepada sahabat yang lain. Nek diceritake samar sahabat-sahabatnya do males lengi. Tetapi setelah sekian lama menyimpan informasi yang dia dapatkan dari Kanjeng Nabi, maka karena khawatir besok orang-orang nggak pada tahu, maka sama Mu'adz diceritakan. An Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Mu'adz, atadari ma haqqullahi 'alal 'ibadi?" Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, kabarkanlah kepadaku apa haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya. Qala Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala alla yu'badallah wa la yushraka bihi syai'an. Jawabannya adalah ibadah hanya kepada Allah, wa la yushraka bihi syai'an, dan tidak menyekutukan ibadah kecuali kepada Allah. Jadi hak Gusti Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya adalah memurnikan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tidak boleh dicampur adukkan. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, atadri ma haqquhum alaihi idza fa'alu dzalika faqallallahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian apa hak hamba yang sudah melaksanakannya, yang sudah ibadahnya itu ikhlas, dia murnikan hanya kepada. Maka Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'adzibahu, maka Allah tidak akan mengadab mereka. Makna tidak akan mengadab di sini maknanya adalah tidak akan mengadab untuk selama-lamanya. Kemudian yang kelima, orang yang ibadahnya ikhlas kepada Allah, besok di akhirat dia akan membawa pahala yang pahalanya ini lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Pahalanya lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2324, dan hadis ini kedudukannya adalah hadis yang sahih. Hadis ini bercerita tentang percakapan antara Nabi Musa alaihi salam, dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya termasuk orang yang suka membaca ketika ada dialog Nabi Musa dengan Allah. Niku mesti nyenengi, Pak. Contoh perintah sholat. Perintah sholat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha di tahun kesedihan, perintah sholat pertama kali berapa kali, Bapak Ibu? Sehari berapa? 50. Panjenengan nek sehari 50 kali Islam apa kafir, Pak? Sehari 50 kali loh, itu berat betul, Pak. Yang Nabi turun, ketika turun dalam sirah disampaikan ketemu dengan Nabi Ibrahim dan beberapa nabi yang lain. Niku ya tanya aja, sebatas tanya. Perintahnya Mas, perintahnya apa? Sholat 50 kali. Tapi ketika ketemu Nabi Musa, ribut, Pak. Umatmu tidak akan mampu. Naik lagi, minta rukshoh, minta keringan, sampai bolak balik naik turun. Dari 50 sampai jadi 5. Bahkan ketika sudah 5 kali, Pak, niku Nabi Musa tetap masih protes. Berapa kali? 5 kali. Naik lagi, kata Nabi Musa. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, aku sudah terlalu malu untuk bertemu dengan Allah.
untuk minta keringanan lagi. Contohnya nih, di sini disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Musa berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an adzakuruka wa ad'uka bihi. Ajarkan kepadaku satu kalimat zikir yang tidak dilafalkan oleh hamba-hambamu yang lain. Jadi pengen kalimat zikir yang paling istimewa, yang tidak dimiliki yang lainnya. Qala qul ya Musa, maka Allah berfirman, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Qala ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza, wahai Tuhanku, hamba-hambamu yang lain juga melafalkan kalimat itu, la ilaha illallah. Niku wis umum. Ini protes Nabi Musa. Qala ya Musa, Allah berfirman, wahai Musa, lau anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairihi, seandainya 7 lapis langit kecuali aku, tidak termasuk Allah, wal ardina sab'a fi kifatin, dan 7 lapis bumi diletakkan fi kifatin, di 1 daun timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah di dalam 1 daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, tentu akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Dan di sini rukun daripada kalimat la ilaha illallah di antaranya adalah yang pertama, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua adalah menafikan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka orang yang besok di akhirat ibadahnya senantiasa diikhlaskan, benar-benar ketika mau ibadah itu niatnya benar-benar dikuati betul, mau sedekah dikuati betul, apalagi kok nominalnya besar, dikuati betul, dirahasiakan betul, menjaga diri betul, dari lisannya jangan sampai riak dan lain sebagainya. Maka besok di akhirat dia termasuk orang yang membawa pahala yang lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2644, Ibnu Hibban 2523, yang pada intinya juga sama, yakni orang yang mengikhlaskan niat ketika dia mau beribadah, maka besok pahalanya jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Banyak barangkali niki ada tanya jawab boleh Ustaz? Tapi sebelumnya karena niki jamaahnya berbeda dari yang malam Jumat, nanti nek kula saged jawab nggih tak jawab, nek mboten nggih nyuwun ngapunten. Besok saya jawab di pertemuan yang akan datang. Monggo. Sudah menjadi kelaziman di Indonesia. Kalau seseorang itu pergi haji dan umroh, mereka mengadakan walimatul safar. Yang sesungguhnya walimah itu sendiri dipakai untuk urs, untuk perkawinan. Apa itu tidak termasuk riya gitu? Betul Ustaz. Karena ulama-ulama terdahulu kan menasihati rahasiakanlah amalmu. Seperti itu. Nggih, niki termasuk kula niki nggih sing berat nih. Kemarin ada jamaah dari Solo, Pak. Niku pulang haji itu mereka minimal 1 sapi, Pak. Jadi biaya untuk syukurannya itu bisa untuk umroh lagi jadi gitu. Oke. Maka di sini namanya akulturasi budaya. Oke. Napa Bapak Ibu? Akulturasi budaya, percampuran antara sebuah keyakinan dengan sebuah kebudayaan yang kemudian terbentuklah di setiap kelompok-kelompok itu nanti budayanya masing-masing. Tenggen kula biasanya nyuwun kalau ada orang yang meninggal dan juga termasuk umroh, haji, niku minimal nek orang mampu niku minimal kambing. Nek sing mampu termasuk meninggal niku sapi biasanya. Bayangke Pak, meninggal Pak. Niku lah. Maka terus apakah ini termasuk riya? Nah,
Apakah ini perbuatan termasuk riya? Yang pertama, kita tidak bisa memastikan karena riya niku urusannya hati. Ada pula kegiatan ini yakni syukuran, betul nggih Pak? Saya bahasakan biar yang lainnya mudah. Ini memang memperbesar kemungkinan seseorang untuk jatuh dalam riya. Karena yang harusnya tidak ketemu dengan orang, harusnya tidak bercerita ini itu pengalamannya di sana, akhirnya dia harus bercerita. Oke. Maka ini lebih berat bagi orang yang baru selesai melaksanakan suatu ibadah, dia harus lebih bisa menjaga lisannya tadi, harus lebih menguatkan niatnya lah lagi. Tapi apakah ini termasuk bagian dari riya? Saya rasa tidak. Tapi bisa memperbesar kemungkinan kalau dia tidak bisa menjaga niat dalam hatinya. Saya punya guru, beliau namanya almarhum Ustadz Suradi. Apa nama betul Bapak Ibu? Ada yang kenal betul, ada yang di daerah Muntilan ke atas itu udah kenal. Lawisan. Apa nggih, Pak? Beliau niku nek nganter ke haji umroh niku jan pun sudah enggak terhitung. Tapi beliau di sekolah dimanapun label H di depan nama beliau itu selalu dihapus. Nek Ustadz rapopo nenek haji ojo. Karena beliau menyampaikan ini termasuk dalam rangka saya menjaga keikhlasan ibadah hajinya. Seperti itu. Niku yang dapat saya jawab Pak tersebut. Wonten malih nggih. Yang motivasi berangkat ngaji itu seluruh makhluk, baik yang di langit dan yang di air semua lewat belakang pada ya betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolakul ilmi faridatun ala kulli muslim, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta hitanu fil bahr." Penuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan bagi para penuntut ilmu akan didoakan oleh semut-semut yang ada di dalam lubang dan ikan-ikan fil bahar. Kalau dalam hadis riwayat yang lain itu termasuk para malaikat. Hadis yang lainnya lagi malaikat mengepakkan sayapnya. Jadi orang yang berangkat ke majelis ilmu niku termasuk orang-orang yang senantiasa didoakan oleh makhluk-makhluk, baik malaikat, bahkan semut, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan. Wabil khusus kita yang di majelis ilmu niku dinaungi sampai nanti perjalanan pulangnya oleh malaikat. Biasanya nih datang ke majelis ilmu rasane ngantuk, pulang kerja sisa tenaga nih pun mriki wau bar disenani kalih bose misalnya. Wis tekan mriki ora hawane wis ayem ning anane ngantuk. Maka maklum. Karena apa? Karena ketergantungan. Ngoten Pak. Hadis saya riwayat Ahmad. Wonten malih? Nggih. Nah, kembali pada sebuah hadis yang berbunyi umatku akan terpisah menjadi 73 golongan. Yang satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Yang saya pertanyakan yang 72 itu ada redaksi dalam pembuatan dan mungkin umatku. Jadi yang 72 itu meskipun yang satu golongan masuk surga, yang 72 itu apakah juga masuk surga tapi dihisab kemudian yang dosanya itu dicuci di neraka dulu? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, karena ada istilah umatku akan masuk, umatku terpecah menjadi 73. Itu 73 itu kan umatku meskipun yang satu masuk surga dalam tanda kutip mungkin tak bisa. Adakah orang Islam yang bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW? Itu pertanyaan. Yang pertama, memang betul dan hadisnya ini sahih bahwasanya
Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Tapi saya pernah membahas dan ada riset khusus, riset ilmiah berkaitan dengan hal ini. Karena kalau kita mengambil dari sudut yang yang tidak adil, niku setiap golongan nyuwun sewu senantiasa setiap golongan mengklaim dirinya sebagai satu dari 73 itu. Bahkan nyuwun sewu termasuk Muhammadiyah. Nenek Muhammadiyah bahasanya mboten salah satu. Muhammadiyah iki ngeterke nganti ngarep gerbang swarga. Sing mlebokke beda. Niku ada istilah seperti itu untuk dalam rangka berhati-hati tidak menjas kita itu sing paling benar. Yang kedua, masih di poin yang pertama maksud saya. Setelah saya pelajari, niku ternyata yang paling mendekati adalah istilahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yakni orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi, termasuk hadis nggih, perkataan, perbuatan dan persetujuan Kanjeng Nabi dan menegakkan Al-Qur'an. Maka satu dari 73 niku makna golongan di sini yang lebih saya pahami adalah bukan golongan seperti yang kita pahami ada Islam ngeten-ngeten ini, tetapi siapa yang paling mendekati menegakkan sunnah atau hadis dan menegakkan Al-Qur'an. Sebagaimana dalam sebuah hadis, aku tinggalkan dua perkara, kalau engkau berpegang kepadanya tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yakni Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua, apakah ada umat Islam ini yang bukan umat Kanjeng Nabi? Umat Islam ini maknanya setelah Nabi ngoten nggih, bukan sih sebelumnya. Dalam tafsir Quran surat Al-Kautsar, di Telaga Kautsar. Ini saya cerita ngomong nek tafsirnya wong kula nggih mboten hafal dalil-dalile. Ya, artinya hadis-hadis. Jadi besok ketika umat Kanjeng Nabi ini sudah melewati banyak fase, melewati tempat yang gelap macam-macam, sampai pada tempat untuk minum Telaga Kautsar, maka para malaikat mengusir beberapa umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi awalnya tidak suka dengan perlakuan malaikat itu, karena Nabi memerintahkan mereka minum dari Telaga Kautsarnya Kanjeng Nabi, justru diusir. Terus malaikat mengatakan sungguhnya mereka telah mengadakan ibadah sepeninggalmu. Maka Kanjeng Nabi kalau begitu usirlah. Poin di sini yang saya ambil adalah semua umat setelah Kanjeng Nabi ini umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma apakah mereka termasuk orang-orang yang keluar dari ajarannya Nabi? Poinnya di situ. Nek umatnya iya. Maka kalau ternyata mereka tidak layak langsung masuk ke dalam surga, mereka umat Kanjeng Nabi yang disiksa di neraka. Yang bukan umatnya Kanjeng Nabi adalah yang orang-orang non-Islam, yang kafir. Jadi yang saya pahami sepanjang yang saya tahu seperti itu. Wonten malih, ini ternyata pertanyaannya tekan putih-putih. Monggo. Ampun nggih. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau banyak salah dan kurang, tentu niku salah dan kurang saya pribadi. Kekurangan saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalaupun ada baik dan benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.